Selamat malam, perkenalkan nama saya Angelia Sinta Dewi. Saya BCKS dari Kabupaten Flores Timur. Bertugas di Sekolah Dasar Katolik Lebau, Solor, Kecamatan Solor Timur. Pada saat ini, saya akan menganalisis 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan dari kasus berikut ini. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tas, lalu menganggap itu adalah rejeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Mari kita menganalisis 9 pengambilan keputusan dan pengujian keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan dari langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini? Nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini adalah kejujuran dan keadilan, yaitu mengembalikan dompet kepada pemiliknya yang sah, yaitu Nina, serta menegakkan norma moral bahwa mencuri adalah salah, versus loyalitas dan persahabatan. Menjaga hubungan baik dengan Rara sebagai sahabat dekat yang sering membantu Tari dalam tugas dan berbagi bekal sehingga menghindari konflik yang bisa merusak pertemanan tersebut. Selain itu, ada konflik antara integritas pribadi, yaitu bertindak benar meskipun sulit, versus kepentingan pribadi, yaitu menghindari kehilangan dukungan dari Rara. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus keempat ini? Orang-orang yang terlibat adalah Tari sebagai saksi yang menghadapi dilema, Rara, sahabat Tari yang mengambil dompet, Nina, pemilik dompet yang kehilangan, dan Bu Sri, guru pustakawan yang membuat pengumuman tentang kehilangan dompet. Secara tidak langsung, siswa lain di perpustakaan atau sekolah juga bisa terpengaruh
jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus keempat ini? Fakta yang relevan meliputi Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi saat merapikan meja di perpustakaan dan langsung menyimpannya ke tasnya tanpa melaporkan. Tari melihat jelas kejadian tersebut sejak awal. Ada pengumuman dari Bu Sri bahwa Nina kehilangan dompetnya di perpustakaan. Rara adalah sahabat dekat Tari yang sering membantu mengerjakan tugas dan berbagi bekal. Tidak ada orang lain yang melihat kejadian selain Tari. Dan situasi ini terjadi di lingkungan sekolah yang menekankan nilai kejujuran. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan adalah pertama, tes legalitas. Apakah tindakan Rara melanggar aturan sekolah atau hukum tentang pencurian barang temuan? Ya, karena mencuri dompet harus dilaporkan. Kedua, tes intuisi atau kata hati nurani. Apakah situasi ini terasa salah secara moral? Ya, karena mengambil barang orang lain tanpa izin adalah tidak jujur. Tes publisitas. Jika Tari diam saja, apakah ia nyaman jika tindakannya diketahui publik atau orang tua? Kemungkinan tidak. Karena menyembunyikan kebenaran bisa dianggap ikut serta dalam ketidakjujuran. Dan keempat, tes panutan. Apakah Tari ingin menjadi contoh bagi orang lain dengan diam atau bertindak benar? Bertindak benar lebih baik untuk integritas. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Pengujian paradigma benar lawan benar yang bisa dilakukan adalah 1. Paradigma kebenaran versus loyalitas, di mana Tari harus memilih antara mengungkapkan kebenaran tentang dompet untuk keadilan bagi Nina versus menjaga loyalitas kepada Rara sebagai sahabatnya. Kedua, paradigma keadilan versus belas kasih, yaitu menuntut keadilan dengan melaporkan Rara versus memberi belas kasih karena Rara adalah teman dekat. Dan ketiga, paradigma jangka pendek versus jangka panjang, di mana diam bisa untuk sementara menjaga persahabatan jangka pendek, tetapi jangka panjangnya bisa merusak nilai moral Tari dan hubungan jika terungkap nanti. Langkah keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan.
Prinsip resolusi yang bisa dilakukan adalah: 1. Prinsip berbasis aturan, yaitu mengikuti aturan moral universal bahwa kejujuran harus ditegakkan, sehingga Tari harus mendorong pengembalian dompet terlepas dari konsekuensi pribadi. 2. Prinsip berbasis akhir, yaitu memilih tindakan yang memberikan kebaikan terbesar bagi semua pihak, seperti mengembalikan dompet untuk Nina sambil menjaga persahabatan dengan cara dialog. Dan ketiga, prinsip berbasis peduli, yaitu bertindak seperti yang Tari inginkan jika ia berada di posisi Nina, yaitu ingin dompetnya dikembalikan, atau Rara ingin ditegur dengan baik oleh sahabatnya. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Ya, opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak adalah Tari bisa mendekati Rara secara pribadi dan ramah tanpa langsung melaporkan ke guru untuk mendiskusikan situasi tersebut. Misalnya, Tari bisa mengatakan, "Aku lihat kamu ambil dompet tadi, dan sekarang ada pengumuman bahwa Nina kehilangan dompetnya. Bagaimana kalau kita kembalikan bareng? Aku bisa bantu supaya nggak ada masalah." Ini kreatif karena melibatkan Rara dalam solusi, adil karena Nina mendapatkan dompetnya kembali, dan bijak karena menjaga persahabatan sambil mengajarkan nilai kejujuran tanpa konflik besar. Opsi lain adalah anonymously meninggalkan dompet di tempat pengumuman atau kotak kehilangan. Tapi ini kurang ideal karena tidak menyelesaikan masalah moral Rara. Langkah ke-8, apakah keputusan akhir yang harus diambil sesuai dengan analisa kasus keempat ini? Keputusan akhir yang diambil adalah Tari seharusnya menegur Rara secara pribadi terlebih dahulu untuk mendorongnya mengembalikan dompet kepada Nina atau Bu Sri dengan menekankan nilai kejujuran dan persahabatan yang sejati. Jika Rara menolak, Tari harus melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Sri untuk menegakkan keadilan, karena diam saja sama dengan mendukung ketidakjujuran. Ini berdasarkan prioritas pada paradigma truth and loyalty dan prinsip rule-based yang memastikan integritas moral jangka panjang. Langkah ke-9, pelajaran apa yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan ini, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan saya di kemudian hari? Pelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa dilema etika sering melibatkan konflik nilai pribadi dan sosial. Tetapi prioritas pada kejujuran dan keadilan jangka panjang lebih penting daripada kenyamanan sementara
karena bisa membangun karakter yang lebih kuat dan hubungan yang lebih otentik. Pelajaran ini dapat memperbaiki pengambilan keputusan saya di kemudian hari dengan mendorong saya untuk selalu melakukan analisis sistematis seperti 9 langkah ini sebelum bertindak, sehingga menghindari keputusan impulsif dan lebih mempertimbangkan dampak pada semua pihak, termasuk pengembangan diri sendiri sebagai panutan. Sekian video penugasan mandiri dari saya. Terima kasih.